Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Novaliosi SSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Yang terhormat, Ibu Susi Maeli Daryani MPD, selaku dosen praktisi mengajar mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Perkenalkan, saya Nur Saidah, selaku moderator dari kelompok 1. Di sini saya akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai teknik penskoran dan skala penilaian. Di sini saya akan membacakan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Nafitri Istria, yang kedua ada saya sendiri Nur Saidah, yang ketiga ada Adinda Salsabila, yang keempat ada Nia Agustin. Lanjut ke presentasi. Untuk bagian penskoran dilanjut oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penskoran. Penskoran merupakan langkah pertama dalam proses pengolahan hasil tes pekerjaan siswa ataupun mahasiswa. Penskoran adalah suatu proses perubahan jawaban-jawaban tes menjadi angka-angka atau mengadakan kuantifikasi. Angka-angka hasil penskoran itu kemudian diubah menjadi nilai-nilai melalui proses pengolahan tertentu, di mana penggunaan simbol untuk menyatakan nilai-nilai yang ada dengan angka. Seperti angka rentangnya 0 sampai 10, 0 sampai 100, ataupun 0 sampai 4. Dan ada pula yang menggunakan huruf seperti huruf A, B, C, D, dan E. Selanjutnya yaitu ada teknik pemeriksaan hasil tes bentuk uraian, di mana tes bentuk uraian adalah sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Ciri-ciri pertanyaannya didahului kata-kata seperti uraikan, jelaskan, mengapa, bagaimana, bandingkan, simpulkan, dan sebagainya. Soal-soal bentuk uraian menuntut kemampuan siswa untuk dapat mengorganisir, menginterpretasi, menghubungkan pengertian-pengertian yang telah dimiliki. Dengan kata lain, menuntut siswa untuk dapat mengingat dan mengingat kembali, serta terutama harus mempunyai kreativitas yang tinggi. Selanjutnya, dalam teknik pemeriksaan hasil tes bentuk uraian, dalam pelaksanaan pemeriksaan hasil tes uraian ini ada dua hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama, apakah nantinya pengolahan dan penentuan nilai tes uraian itu akan didasarkan pada standar mutlak, atau apakah nantinya pengolahan dan penentuan hasil tes subjektif itu akan didasarkan pada standar relatif. Apabila nantinya pengolahan dan penentuan nilai tes uraian itu akan didasarkan pada standar mutlak, di mana penentuan nilai secara mutlak akan didasarkan pada prestasi individual, maka prosedur pemeriksaan adalah yaitu yang pertama, membaca setiap jawaban yang diberikan oleh tes untuk setiap butir soal tes uraian dan membandingkan dengan pedoman jawaban betul yang sudah disiapkan. Yang kedua, atas dasar hasil perbandingan antara jawaban tes dengan pedoman jawaban betul yang telah disiapkan itu, tes lalu diberikan skor untuk setiap butir soal dan menuliskannya di bagian kiri dari jawaban tes tersebut. Yang ketiga, menjumlahkan skor-skor yang telah diberikan kepada tes yang nantinya akan dijadikan bahan dalam pengolahan dan penentuan nilai yang lebih lanjut. Adapun apabila nantinya pengolahan dan penentuan nilai akan didasarkan pada standar relatif, di mana penentuan nilai akan didasarkan pada prestasi kelompok, maka prosedur pemeriksaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa jawaban atas butir-butir soal nomor 1 yang diberikan oleh seluruh tes. Yang kedua, memberikan skor terhadap jawaban soal nomor 1 seluruh tes. Misalnya untuk jawaban lengkap diberi skor 2. Dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap jawaban butir-butir soal nomor 2 dengan cara yang sama. Selanjutnya, memberikan skor terhadap jawaban butir soal nomor 2 dari seluruh tes dengan cara yang sama. Dan terakhir, setelah jawaban atas seluruh butir soal yang diberikan oleh seluruh tes dapat diselesaikan, akhirnya dilakukanlah penjumlahan skor yang nantinya akan dijadikan bahan dalam pengolahan dan penentuan nilai. Selanjutnya yaitu teknik pemeriksaan hasil tes bentuk uraian benar atau salah. Bentuk tes objektif dengan benar dan salah, misalkan setiap item diberi skor 1 apabila soalan tes menjawab dengan benar maka diberi skor 1, dan apabila dijawabnya salah maka skornya adalah 0. Apabila ada pun cara yang menghitung skor terakhir dari seluruh item bentuk ini dapat digunakan dengan dua macam cara rumus, yaitu yang pertama rumus yang memperhitungkan denda, yaitu S sama dengan R dikurangi W, di mana S yaitu skor yang akan dicari, R itu adalah jumlah jawaban yang benar, W-nya itu adalah jumlah jawaban yang salah. Selanjutnya yaitu rumus yang tidak memperhitungkan denda, yaitu S sama dengan R. Sedangkan untuk tes objektif, untuk matching fill-in dan completion, perhitungan skor akhir pada umumnya tidak memperhitungkan sanksi berupa denda, sehingga rumus yang digunakan yaitu S sama dengan R. Adapun untuk tes objektif, bentuk
multi-choice item dapat digunakan salah satu dari dua buah rumus, yaitu rumus yang memperhitungkan denda dan rumus yang tidak memperhitungkan denda. Rumus perhitungan skor dengan memperhitungkan denda yaitu S sama dengan R dikurangi W dibagi O0 kurang 1. Sedangkan untuk rumus yang mengabaikan denda yaitu S sama dengan R, sasaran yang diamati adalah tingkah laku, perbuatan, sikap, dan sebagainya. Untuk dapat menilai hasil tes perbuatan diperlukan instrumen-instrumen tertentu dan setiap gejala yang muncul diberikan skor tertentu. Penskoran bentuk tes objektif. Tes objektif sering juga disebut tes dikotomi karena jawabannya antara benar atau salah dan skornya antara 1 atau 0. Disebut tes objektif karena penilaiannya bersifat objektif. Siapapun yang mengoreksi jawaban ini, maka hasilnya sama karena kunci jawabannya sudah pasti dan jelas. Tes objektif terdiri dari beberapa bentuk, yaitu benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, dan melengkapi jawaban atau jawaban singkat. Selanjutnya adalah tes menjodohkan. Tes menjodohkan ini sering dikenal dengan sebutan tes matching, tes mencari pasangan, tes menyesuaikan, tes mencocokkan, dan tes mempertandingkan. Jadi, dalam tes ini disediakan dua kelompok bahan dan peserta didik harus mencari pasangan yang sesuai antara kelompok pertama dengan kelompok kedua, sesuai petunjuk yang diberikan dalam tes tersebut. Selanjutnya adalah bentuk tes jawaban singkat. Tes ini sering dikenal tes completion, di mana tes ini berbentuk pernyataan yang salah satunya dikosongkan. Tugas peserta didik ialah mengisi jawaban pada kata-kata yang kosong tersebut. Contohnya, KPK dari 2, 5, 10 adalah titik-titik-titik. Jadi, siswa bisa mengisinya di situ. Jadi, rumus penskoran untuk tes menjodohkan dan jawaban singkat tes ini adalah S sama dengan R, di mana S adalah skor yang diharapkan dan R adalah jumlah jawaban yang betul. Contohnya, jika ada 10 butir soal tes menjodohkan atau jawaban singkat dan dikerjakan benar 8 butir, maka S-nya sama dengan 8. Skor yang diharapkannya adalah 8. Selanjutnya adalah teknik pengoreksian hasil tes lisan. Tes lisan dilaksanakan melalui komunikasi langsung tatap muka antara peserta didik dengan penguji. Pertanyaan dan jawaban diberikan secara lisan dan spontan. Tes jenis ini memerlukan daftar pertanyaan dan pedoman penskoran. Pertanyaan lisan dapat digunakan untuk mengetahui taraf serap peserta didik untuk masalah yang berkaitan dengan kognitif. Pemeriksaan atau koreksi yang dilaksanakan dalam rangka menilai jawaban-jawaban tes T pada tes hasil belajar secara lisan pada umumnya cenderung bersifat subjektif. Hal ini kiranya mudah dipahami sebab dalam tes lisan tersebut, tester tidak berhadapan dengan lembar-lembar jawaban soal yang wujudnya adalah benda mati, melainkan berhadapan dengan individu-individu atau makhluk hidup yang masing-masing mempunyai ciri khas dan karakteristik yang berbeda-beda. Dalam melakukan teknik pemeriksaan dalam rangka menilai hasil tes lisan, pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban tes T hendaknya dikendalikan oleh beberapa pedoman yang pasti. Misalnya, yang pertama adalah kelengkapan jawaban yang diberikan oleh tes T. Yang kedua, kelancaran tes T dalam memberikan jawaban-jawaban. Yang ketiga, kebenaran jawaban yang diberikan. Yang keempat, kemampuan tes T dalam mempertahankan pendapatnya. Dan yang terakhir adalah beberapa pesan kira-kira pertanyaan lisan yang termasuk kategori sukar, sedang, dan mudah dapat dijawab dengan benar oleh tes T tersebut. Selanjutnya adalah teknik pemeriksaan hasil tes perbuatan. Jika pada tes tertulis, pemeriksaan hasilnya dilakukan dengan membaca lembar-lembar jawaban tes T, dan pada tes lisan pemeriksaan itu dilakukan lewat jawaban-jawaban lisan yang diberikan oleh tes T terhadap butir-butir soal ataupun pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada mereka. Maka tes perbuatan atau pemeriksaan hasil-hasilnya dilakukan dengan menggunakan observasi ataupun pengamatan. Penilaian perbuatan atau unjuk kerja adalah penilaian tindakan atau tes praktek yang secara efektif dapat digunakan untuk kepentingan pengumpulan berbagai informasi tentang bentuk-bentuk perilaku yang diharapkan muncul dari dalam diri siswa. Dalam teknik pemeriksaan dalam rangka menilai hasil tes perbuatan, pemeriksaan hasil-hasilnya dilakukan dengan menggunakan pengamatan. Sasaran yang diamati adalah tingkah laku, perbuatan, sikap, dan sebagainya. Untuk dapat menilai hasil tes perbuatan itu diperlukan adanya instrumen tertentu dan setiap gejala yang muncul diberi skor-skor tertentu pula. Baik, di sini lanjut ke bagian penilaian. Penilaian merupakan pengumpulan informasi mengenai perubahan kualitas dan kuantitas di dalam diri peserta didik atau kelompok. Blaustein mengatakan bahwa penilaian atau asesmen adalah proses mengumpulkan informasi dan membuat keputusan berdasarkan informasi itu. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan untuk memantau proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Nilai adalah hasil ubahan dari skor-skor yang ada yang diperhitungkan menggunakan standar tertentu. Nilai tersebut melambangkan seberapa jauh kemampuan siswa dalam menguasai materi yang telah disampaikan. Nilai juga mengabarkan penghargaan yang diberikan kepada siswa.
Di sini ada penilaian acuan kriteria atau PAK. Acuan kriteria biasanya disebut juga Criterion Evaluation, merupakan pengukuran yang menggunakan acuan yang berbeda. Dalam penilaian ini, siswa dikomparasikan dengan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam tujuan instruksional, bukan dengan penampilan siswa yang lain. Keberhasilan dalam prosedur acuan kriteria tergantung pada penguasaan materi atas kriteria yang telah dijabarkan dalam item-item pertanyaan guna mendukung tujuan instruksional. Di sini ada contoh mengenai penentuan nilai didasarkan pada kriteria. Bisa dilihat dari tabelnya, ya di sini ada rentang dari 80 sampai 100 diberi predikat A, kemudian ada rentang 70 sampai 79 diberi predikat B, dari rentang 60 sampai 69 diberi predikat C, dari rentang 45 sampai 59 diberi predikat D, dan kurang dari 44 diberi predikat E. Di sini ada karakteristik dari penilaian acuan kriteria atau PAK. Melalui PAK, berkembang upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan melaksanakan tes awal atau pre-test, dan tes akhir atau post-test. Pembelajaran yang menuntut pencapaian kompetensi tertentu sebagaimana diharapkan dan termuat pada kurikulum saat ini. PAK juga dapat digunakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Di sini ada kelebihan penilaian acuan kriteria atau PAK. Yang pertama, dapat membantu guru dalam merancang program remedi. Yang kedua, tidak membutuhkan perhitungan statistik yang rumit. Yang ketiga, dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang keempat, nilainya bersifat tetap selama standar yang digunakan sama. Yang kelima, hasil penilaian dapat digunakan untuk umpan balik. Yang keenam, banyak digunakan untuk kelas dengan materi yang berupa konsep. Dan yang terakhir, yaitu mudah menilai karena ada patokan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah penilaian acuan norma. Penilaian acuan norma yaitu dengan cara membandingkan nilai siswa dengan nilai kelompoknya. Jadi, dalam hal ini prestasi seluruh siswa dalam kelas atau kelompok dipakai sebagai acuan penilaian atau sebagai dasar penilaiannya. Nilai sekelompok peserta didik dalam suatu proses pembelajaran didasarkan pada tingkat penguasaan di kelompok itu. Artinya, pemberian nilai mengacu pada perolehan nilai di kelompok itu. Baik, di sini ada perbedaan PAN dan PAK. Bisa dilihat dari sini, yaitu di sini ada tabelnya, di mana perbedaannya itu ada dua jenis. Yang pertama ada objek pengukuran, di mana PAN itu sedikit butir tes untuk setiap perilaku, sedangkan PAK banyak butir tes untuk setiap perilaku. Dan jenis yang kedua yaitu stressing penilaian. Untuk PAN, perbedaan di antara peserta tes dari segi tingkat pencapaian belajar dalam kelompok, sedangkan PAK penjelasan tentang apa target yang dapat dan tidak dapat dicapai oleh setiap peserta tes. Itu perbedaan antara PAN dan PAK. Mungkin hanya itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.